Saya yang paling bawah dikeatasin. Apa yang terjadi? Cingjet tengenah kadeleuna gitu maksudnya. Bener nggak? Nggak enak terlihatnya gitu ya. Lagian kita juga akan kaku, bener nggak? Itu tandanya sing carincing pagu kancing itu adalah sama dengan kita harus berstruktura, kita harus tersistem atau Anda membuat sistem. Bisa dipahami? Anda membuat cara atau Anda lebur pada satu cara gitu loh. Bisa dipahami? Bisa dipahami semua? Oke. Sing carincing pageh kancing saringset pageh iket. Maksudnya saringset pageh iket itu adalah kuat di dalam prinsip atau pendirian, kuat di dalam tujuan, kuat di dalam impian. Kebayang rekan-rekan sekalian, ketika saya mempunyai tujuan ke ini nih, apa ini? Kayu ini ya. Saya dari sini mempunyai tujuan ke kayu itu. Saya berjalan, kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Saya berjalan bukan sendiri. Saya berjalan dengan rekan-rekan sekalian, bisa contoh. Saya komandokan, hei rekan-rekan sekalian, sekarang tuju ke sini. 1, 2, 3, brrr, gitu. Kebayang nggak? Apa yang akan terjadi? Riweuh, pabuis, nu labuh, nu kasiku, nu katinjak, nu dapur. Ya. Bener gitu? Kebayang nggak kalau Anda mempunyai impian atau tujuan yang terjadi sekarang apa? Ada penghalang nggak? Bener nggak? Setuju nggak? Setiap Anda mempunyai tujuan, setiap Anda mempunyai impian, biasanya selalu ada penghalang ke diri kita. Setuju? Setuju? Oke, kenapa demikian? Karena bukan seorang yang mempunyai impian, ya benar? Nih, hayang mobil Mercy seri 8. Anggap ya Mercy seri 8. Maju! 1, 2, 3, urut coba. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Tapi kebayang juga oleh rekan-rekan sekalian, ketika Anda sudah terjatuh, Anda masih tetap ingat kepada fokus ini, bahwa saya harus ke sini. Kira-kira Anda akan mendekati terus nggak? Eta bari dislabu sudah terjatuh, eta ngemper gitu. Gitu kan? Kedupak deh, ketajong deh gitu. Jatuh kembali, Anda terus mendekat ke sini nggak? 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 Nyampe nggak? Begitu juga dengan diri Anda, rekan-rekan sekalian. Makanya sing saring set pageh iket itu sama dengan Anda harus kuat dengan tujuan Anda. Anda harus kuat dengan impian Anda. Bisa dipahami? Oke. Ada bait yang selanjutnya, rekan-rekan sekalian. Sanajan hate karasa capek. Sanajan itu apa? Meskipun hati terasa capek gitu. Capek tuh sih. Capek tuh. Belum pasangan nyorokan. Encanu teu boga pasangan oge mikiran pasangan. Teu angeus-angeus. Bisa kebayang nggak? Sanajan hate karasa capek, walaupun hati ini terasa capek gitu ya. Benar nggak? Yang kedua, rekan-rekan sekalian, sanajan lengkah senggah lumampah. Walaupun langkah itu seolah-olah itu aduh meni berat gitu loh, rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami? Kemudian yang ketiga, sanajan jumerit kahirupan karasa pahit. Walaupun jumerit itu apa? Berteriak, hati ini berteriak, meni pahit-pahit teuing, meni kieu-kieu teuing. Can angeus ieu, belum selesai ini, udah ada ini. Geus nu nagih deui, geus naon deui. Allahu Akbar. Kieu deui. Kakar ge, semangat lagi. Kieu deui. Edah. Pahit jenderal. Benar nggak? Terus kemudian rekan-rekan sekalian, sanajan kenyataan can sarua jeung implengan,
walaupun bayangan, walaupun kenyataan belum sesuai dengan bayangan kita gitu loh. Benar nggak? Orang ngebayang apa gitu ya, tapi kenyataannya apa? Oh gini-gini amat gitu. Si amat aja nggak gini-gini. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Orang masih boga waktu. Kita masih mempunyai waktu. Benar nggak rekan-rekan sekalian? Orang masih boga petunjuk ilmu. Orang bisa nunjukkan kadunya. Yen aing layak hirup di alam dunia. Lain sinatria, mun teu pernah sangsara. Bukan orang yang luar biasa kalau Anda belum pernah merasakan sengsara. Pernah pada satu titik Anda minjem kemana-mana nggak ada. Ketika Anda ada, set di mana we nyawer silat. Tapi ketika Anda tidak ada, nggak ada seorang pun yang bisa mendengar Anda. Pernah Anda di titik itu? Pernah. Oke, satu. Lain jurit, lamun teu pernah ngarasa pahit. Bukan pejuang tangguh kalau kita belum pernah merasakan pahitnya kehidupan ini gitu. Bisa dipahami? Lain gagah mun teu pernah kapitna. Bukan disebut gagah kita ini kalau kita belum pernah dipitnah. Orang lain melakukannya, kita yang ketibannya. Pernah seperti itu? Belum pernah disebut aliran sesat? Oh, menyakitkan jenderal. Jangan pernah sampai Anda seperti itu ya. Pada satu kenyataan rekan-rekan sekalian, saya pernah berpikir keun wae kain, biarkan saja itu menimpa diri kita, tapi tidak dengan turunan kita. Kalau saya sendiri merasakan itu juga gitu. Bukan hanya saya, tapi turunan saya juga dicap bahwa dia adalah turunan orang-orang sesat katanya. Kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Fitnah itu, fitnah bagai apapun juga. Geus dipitnah ku jaringan, geus dipitnah ku upline, geus dipitnah ku crossline. Pernah itu? Pernah merasakan itu? Sia ngabohong pernah sok? Aslina pernah teh. Pernah enggak? Pernah orang yang kita asuh mitnah kita gitu loh. Orang yang kita besarkan mitnah kita. Orang yang membesarkan juga pernah memitnah kita. Pernah seperti itu? Gagah berarti ya. Yang keempat, lain bedas lamun teu pernah kapapas. Bedas itu kuat. Bukan orang yang disebut kuat kalau Anda belum kapapas itu kalah. Kalah? Anda pernah merasakan kalah dalam kehidupan? Dalam bercinta pun aku kalah. Luar biasa. Jadi Bapak dan Ibu sekalian, kalau Anda pernah merasakan sengsara, Anda adalah seorang sinatria. Kalau Anda pernah merasakan pahit, Anda adalah seorang jurit. Kalau Anda pernah dipitnah, Anda berarti gagah. Kalau Anda pernah kapapas, pernah kalah, maka Anda adalah orang yang bedas di pati ukur. Bisa dipahami. Di pati ukur itu sebuah nama bagi sebuah lembaga. Lembaga yang di dalamnya itu adalah raja-raja parahyangan. Itu dulu. Tapi sejarah adalah sebuah perulangan. Benar nggak? Dengan muka yang berbeda-beda, dengan waktu yang berbeda-beda, tapi mempunyai prinsip yang sama. Sekali besar, tetap besar. Rekan-rekan sekalian, setuju? Oke, baik. Rekan-rekan sekalian, tadi sampai di mana ya? Ya, Satria. Bedas. Oh. Ngetes konsentrasi rekan-rekan sekalian sudah di mana? Oke, bisa dipahami rekan-rekan sekalian dari awal sampai selendang mayang Taji Malela itu adalah sebuah perlambang bahwa rekan-rekan sekalian itu dipercaya
Anda sebagai penerus orang tua Anda yang berhasil, dan orang tua Anda yang berhasil mengharapkan Anda jauh lebih berhasil. Perlu dipahami oleh rekan-rekan sekalian, orang tua Anda terdahulu, Anda pendahulu Anda mempunyai doa yang kuat. Semoga rekan-rekan sekalian mempunyai antusias yang kuat sehingga Anda menjadi orang yang kuat dan dijaya di mana-mana. Baik. Tadi di permainan ada yang tahu sorodot gaplok? Batu di sini. Ada yang disebut gampar, itu namanya di sini gampar, tapi ada juga yang menyebut sorodot gaplok. Di sini. Perasaanmu kena ke batu siapa tadi yang merasakan itu? Tadi yang main batu. Om Endai. Perasaan teh udah lurus ya. Ces. Eda. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Perasaan lurus tapi nyengkong. Yang belum terbiasa gitu bener nggak? Iya kan? Gitu, Om Dai gitu nggak? Langsung kena nggak? Dan siapa yang nggak kena dulu tadi? Kayak nama Om Dai emang biasa ya teh. Baheulana sangsara nyaho Om Dai. Itu pan permainan tempo dulu, bener nggak? Ada yang tidak tahu kan bahwa ada permainan seperti itu, benar? Ada kan? Ya. Ada banyak perasaan. Gerak balik, jangan. Ayo main gambar. Ada yang seperti itu, nyuruh pulang gitu orang tua karena udah isya gitu ya. Terus kemudian disuruh pulang gitu karena main terus gitu. Pada waktu kecil seperti itu ya. Itu perlambang bahwa kita sekalian itu harus mempunyai, kebayang nggak dari filosofi gambar itu apa? Kita fokus menentukan tujuan dulu, benar nggak? Makanya kenapa kita harus fokus pada tujuan dulu. Begini rekan-rekan sekalian, ada sebuah raja ya. Hanjuang Badar bakal digelar. Kulon jeung wetan kudu sajajar. Nusa antara bakal jadi mercusuar. Hanjuang Badar bakal digelar. Hanjuang Badar itu orang yang tumbuh dan besar serta berkembang, itu bakal digelar. Digelar itu bakal banyak. Kalau istilah sekarang itu baby boomer. Ketika seseorang menemukan satu pekerjaan ataupun satu aktivitas, kemudian dia dengan hati melakukan aktivitas tersebut, dan boom, dia mempunyai penghasilan yang besar. Oke, Hanjuang Badar bakal digelar. Baby boomer itu bakal tergelar gitu. Kulon jeung wetan kudu sajajar. Kulon itu barat, dan timur kudu itu harus sejajar. Kebayang nggak? Kita mempunyai paham bahwa barat itu kaya dengan teknologi, benar? Kaya dengan teknologi, benar? Teknologi, komunikasi, terus apalagi digitalisasi. Kemudian kalau kita berporos kepada timur apa? Tradisi timur. Tradisi kebersamaan, tradisi juga saling tolong menolong, kemudian lebih mempertahankan tradisinya. Bisa dipahami? Barat itu teknologi, timur itu tradisi. Berarti teknologi dan tradisi kudu sajajar. Maksudnya kudu sajajar, harus kita pakai. Jadi di totalitas, di tahapan totalitas, Anda pernah dengar nggak bahwa Badar Pancasona itu tahun 2025, benar? Oke, terdiri dari identitas. Kita harus menentukan identitas. Yang kedua di fase kuantitas. Yang ketiga di fase kualitas. Di 3 bulan terakhir disebut fase juga apa? Totalitas. Nah sekarang Oktober, November, Desember, ini adalah fase totalitas atau disebut juga Hanjuang Badar, atau di mana seseorang itu akan ajaib ketika dia sudah berpegang pada prinsip.
Tapi ada sebuah petunjuk, kulon jeung wetan kudu sajajar, Nusantara bakal jadi mercusuar. Nusantara bakal jadi mercusuar. Nusantara itu adalah sebuah istilah untuk kepulauan Indonesia, termasuk Asia Tenggara, itu Nusantara. Tapi Nusantara yang kedua, Nusa Antara. Nusa itu bagian, benar? Antara itu penghubung, bagian-bagian penghubung atau disebut juga tubuh. Tubuh atau seseorang. Nusantara itu adalah sama dengan diri kita, bakal jadi mercusuar. Bakal jadi mercusuar itu sama dengan apa? Sentrum, anggap ya, benar nggak? Penunjuk arah. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Kalau kita sudah bisa menggabungkan kulon jeung wetan, kalau kita sudah bisa menggabungkan teknologi dan tradisi, maka kita bisa jadi mercusuar, sentrum, penunjuk arah. Bisa dipahami? Oke? Oke? Terus nunutan? Otacan. Siap. Baik. Kita di fase hanjuang badar atau fase totalitas. Kan 2025 itu disebut Badar Pancasona. Nah, bukan oke we. Harus besar di 5 aspek kehidupan harusnya ya. Sehingga tahapannya itu saya ingatkan kembali kepada rekan-rekan sekalian. Ada fase identitas, terdiri dari kesan, kemudian impian, kemudian peran. Kemudian ada fase apa lagi? Kuantitas. Ada fase apa lagi? Kualitas. Ada fase apa lagi? Totalitas. Januari sampai dengan Maret, April sampai dengan Juni, kemudian Juli sampai September. Sekarang apa? Oktober sampai Desember. Nah, sekarang kita ada di fase totalitas atau disebut juga Hanjuang Badar. Rumusan Hanjuang Badar itu, Hanjuang Badar bakal digelar kulon jeung wetan kudu sajajar. Teknologi, berarti kan gitu ya, dan tradisi harus dipakai sejajar, berarti kan gitu ya. Nusantara bakal jadi mercusuar. Anda mau jadi mercusuar? Mau? Bener. Setuju? Bener. Banyak jaringan mau? Tapi pikarudetan begitu. Memang mau punya jaringan garudet? Aslina rudet. Kade bisi beungan. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke. Berarti sebetulnya kita ini kan ada petunjuk nih di kitab Nabawada Tala itu, di fase Hanjuang Badar atau totalitas itu syaratnya adalah kulon jeung wetan kudu sajajar. Ya kan, baru Nusantara, diri kita bakal jadi mercusuar. Oke? Baik. Di dalam fase totalitas atau Hanjuang Badar itu rumusannya kata Mas Roni apa tadi? 4K. 1. Ketetapan tujuan. Aya nu cabak cager di dia ya. Pernah merasakan cabak cager? Pernah merasakan cabak
cabak pengkrod. Pernah merasakan cabak ngeluh. Ada yang gitu, dicabak ngeluh. Pernah merasakan gitu? Cabak benyol, cabak hejo. Pernah seperti itu? Pernah? Oh, pernah, berarti aplikator. Baik. Kenapa bisa seperti itu gitu loh? Kenapa juga rekan-rekan sekalian tadi diperlambangkan ku gambar ya? Gambar tadi itu serodot gaplok ya. Kita tetapkan, coba kebayang nggak rekan-rekan sekalian, kita menetapkan dulu, membiasakan jus gitu. Tuh benang cokot iya. Cokot iya gitu. Cokot rame-rame. Kan gitu ya. Benar nggak? Kenapa ketetapan tujuan dulu yang paling jelas? Anda sekarang nerapi orang, Anda tujuannya apa? Anda megang orang, datu kudu pinter. Ada saya mah bisa nake titik na bawa wungkul, talak na mantu. Bisa nggak aplikasi? Bisa. Ketetapan tujuan itu sama dengan imajinasi yang tinggi gitu loh rekan-rekan sekalian. Bisa dipahami nggak? Anda neken, kebayang nggak rekan-rekan sekalian? Ketika neken itu apa? Neken. Activating. Hari activating itu apa? Mengaktifkan. Yang disebut activating itu apa? Mengaktifkan apa? Mengaktifkan susunan saraf pusat yang ada di otak dan susunan saraf tepi yang ada di tepi-tepi kulit. Benar nggak? Bisa dipahami? Kan rumusannya di kita ABC ini aktif, benar? Benar gitu, saya salah atau saya salah? Bisi saya salah ngarulang masalahnya. Kan rumusannya gini ya, rumusan aplikasi. Oke. 1 tekan. Berarti sama dengan tekan itu apa? Activating. Activating. Mengaktifkan susunan saraf pusat dengan susunan saraf tepi. Kalau tidak aktif susunan saraf pusat dan susunan saraf tepinya jadinya gimana? Kalau tidak aktif susunan saraf pusat dan susunan saraf tepinya, seseorang itu akan merasakan satu nyeri. Nek nyeri hati, nek nyeri naon. Yang kedua apa? Pegal. Yang ketiga apa? Kesemutan. Yang keempat apa? Kebas. Yang kelima apa? Gatal. Nah, kalau ada gejala ini menunjukkan apa? Berarti susunan saraf pusat dengan susunan saraf tepi itu tidak nyambung. Kita tekan itu sama dengan menyambungkan susunan saraf pusat dengan susunan saraf tepi. Kebayang tuh imajinasi aku mah bahwa ketika orang neken teh terang gitu tuh dia terang. Kita neken ini nih, ada rasa sakitnya di sini misal. Kita tekan ces. Kita tuh ngebayangin si otak dia tuh terang. Bisa nggak ngebayang itu? Bisa. Kalau nggak bisa ngebayang gitu, rekan-rekan sekalian, sulit ilmu ini. Anda pokoknya gimana we lah ngebayangan nek tetelengan nek cetrek gitu. Anda cetrek kan, tek. Nah, sama dengan ngahurungkeun gitu, tek gitu. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke. Yang kedua, ada yang disebut dengan circle atau memutar ya, benar nggak? Memutar, nek kieu ke, nek kieu ke, nek kieu ke, nek kieu ke. Silakan, benar nggak? Yang penting gerakan memutar itu sama dengan rumusannya B atau balancing. Jadi balancing itu apa? Menyetabilkan sistem hormon. Jadi si otaknya sino cis terong gitu kabeh. Si hormon nu dina dada, nu dina perut, nu dina kelet, nu dina ieu gitu. Semua aktif gitu. Kebayang nggak? Anda bisa ngebayangin ketika Anda sedang muter gini, si otaknya tuh terong distabilin. Bisa gitu? Bisa. Bisa? Enteng nggak? Enteng. Kalau
Kalau seseorang itu tidak balancing, tidak seimbang, apa yang terjadi? Lemah, letih, lesu. Tanu teh saimbang duitna sok ieu. Lemah, letih, lesu gitu. Pan bodoh tuh kieu nya. Gagah. Betul bukan duit? Biasanya gitu. Oke. Yang ketiga. Apa? Cleansing. Iya. Bisa juga dorong. Dorong. Iya. Itu fungsinya apa? C rumusannya atau cleansing. Ngebersihan, cleansing itu bener nggak? Cirinya kalau sistem cleansingnya nggak bener apa? Satu, berkeringat terus, atau susah berkeringat. Yang kedua, susah buang air besar, atau buang air besar terus. Yang ketiga, susah BAK, buang air kecil, atau buang air kecil terus. Itu cirinya. Kalau seseorang itu badannya tidak cleansing. Jadi cleansing itu sama dengan ketika liver, ginjal, dan kandung kencingnya itu aktif sekaligus. Bisa dipahami? Oke? Nah sekarang saya mau tanya, dan saya mah tara mencet gengsi. Misal, dan saya mah resepnya juga dengan kupra. Bisa nggak dengan kupra? Bisa nggak kupra Anda activating, balancing, dan cleansing? Bisa? Activatingnya di gimana? Saya mau tanya kepada rekan-rekan sekalian. Nih, kop. Jorang. Kop. Jorang ya. Hop. Baik, ini kop. Bekam. Oke. Kalau Anda ingin saya mah nggak suka. Saya mah tenaganya kecil katanya gitu. Saya memilih untuk kupra saja. Terus Anda activatingnya gimana? Susuk. Activatingnya gimana? Pas susuk. Kan ya. Anda suka nakolan itu tadi. Tek digitu. Kopnya digitu. Iya, itu activating. Paham? Kop jepot, gitu ya. Terus Anda tek itu sama dengan activating. Oh. Kalau Anda nggak suka dengan kop, tapi suka saya jarum ceset. Ibunda dirinya ceset. Cara nge-activatingnya gimana? Kuliah mau sabun. Mana? Nih jarum. Cep. Terus activatingnya gimana? Teng. Nah itu activating. Masukin. Jorang di wae. Nah gitu. Ya. Anda ketuk seperti itu sama dengan Anda sedang mengaktivating. Bisa berarti? Ya. Jadi kalau Anda sedang tek, berarti bayangan Anda apa? Mengaktifkan susunan saraf pusat dengan susunan saraf tepi, nyambungkan gitu. Kebayang nggak? Bisa seperti itu? Bisa dilakukan semuanya bisa? Bisa. Oke. Kemudian kalau misalkan dengan kupra, cara Anda balancingnya bagaimana? Putar. Gitu gimana?
Anda kan udah cek, ya gitu ya. Di gitu-gitu. Kali kulitnya kayak gitu ya. Nah, itu gerakan itu sama dengan Anda sedang membalancing. Yang kedua, kalau dengan teknik jarum, set, udah, jadi 7 orang gitu. Kalau Anda ngebalancingnya gimana? Putar setengah lingkaran, putar lagi setengah lingkaran, itu 1 kali. Itu sama dengan balancing. Oke. Yang ketiga, Anda dengan kupra untuk cleansingnya bagaimana? Jelasnya dilanset, bener nggak? Jelas dilanset. Bagaimana kalau nggak mau dilanset? Diserodot gaplok, diseluncur, bisa di segitiga, bisa di circle, bisa di setengah lingkaran, bener nggak? Itu sama dengan Anda sedang melakukan teknik cleansing. Enteng nggak sih? Dan saya mah tara aplikasi tapi babacot. Atuh babacot, bener nggak? Dan saya mah tuh bisa babacot tapi saya masuk kiri. Atau lain apa gitu. Hey guys, ada yang seperti itu? Lakukan itu, gitu loh. Bisa dipahami rekan-rekan sekalian? Oke, baik. Tadi ketetapan tujuan. Kalau Anda mau dari sekarang nih, Anda tetapkan tujuan. Nanti di wastu juga Anda harus tetapkan tujuan. Saya ibaratkan tadi rekan-rekan sekalian, saya mau menuju ke sana. Ketika saya sedang melangkah, karena sedang macet, bener nggak? Macet otaknya Mas Bina teh. Bukan macet jalannya, macet otaknya. Bener nggak? Gelap otaknya. Kalau gelap, jangankan orang lain, bener nggak? Bayangan diri kita sendiri pun meninggalkan kita, setuju? Gitu mata ulah poe. Makanya selendang mayang taji malela itu ngarobah peting jadi berang, ngarubah poek jadi caang, ngarobah sedih jadi kabungan. Di kalimat terakhirnya tuh, ngarobah sedih jadi kabungan, ngarobah poek jadi caang. Berarti sama dengan merubah yang tadinya tidak punya harapan, kita menyimpan harapan. Ya Allah, mudah-mudahan dengan teknik ini, dengan komunitas ini, dengan gerakan apapun yang saya lakukan, saya diberi rezeki yang berkah dan bisa memberkahi orang lain. Oke, rekan-rekan sekalian, pastikan dulu ketetapan tujuannya. Benar nggak? Anda jangan diperbudak dengan uang. Walaupun Anda butuh uang, sarua Gus, mesti butuh duit. Tapi jangan menjadikan landasan itu adalah sebagai dasar Anda untuk bergerak dan tidak. Bisa dipahami? Ketetapan tujuan. Anda kayak tadi membayangkan Anda sedang circle itu, Anda membayangkan menyeimbangkan versi Anda aja. Karena ilmu ini rekan-rekan sekalian bisa fungsional ketika Anda merasa bahwa Anda bagian dari ilmu ini dan Anda berimajinasi, ya Allah, perkenankan dengan ilmu ini saya mengaktifkan susunan saraf pusat dengan susunan saraf tepi. Perkenankan dengan ilmu ini saya bisa menyeimbangkan sistem hormonal yang ada di orang ini. Ya Allah, dengan ilmu ini perkenankan saya untuk bisa mendetok racun yang ada di orang ini. Coba kebayang nggak dengan bahasa Anda? Anda berbicara kepada diri Anda melalui diri Anda, benar nggak? Kepada Allah yang punyanya. Kita mempunyai kewajiban untuk menyembuhkan orang nggak sih? Nggak punya, benar nggak? Kita tidak wajib menyembuhkan orang, benar nggak? Karena itu bukan kewajiban kita. Bisa dipahami? Itu hak Allah, benar nggak? Yang menyembuhkan manusia itu sama dengan hak Allah. Kewajiban kita adalah melakukan yang terbaik yang kita bisa. Tapi kebayang nggak kalau saja saya bisa 2 titik, bisa nggak nyembuhin orang? Demi Allah bisa. Salah satu, merasa Anda terkait pada satu ilmu dan fungsikan ilmu ini pada tubuh Anda kepada orang yang dituju. Itu kuncinya.
Bisa dipahami? Oke? Oke. Baik. Tetapkan tujuan. Tadi, tetapkan tujuan. Anda ketika megang, Anda ketika berangkat, Anda apapun tetapkan tujuan. Kata saya juga, betapapun Anda ketika Anda punya tujuan, punya impian, Anda jatuh karena ada yang menghalangi. Tapi Anda terus punya tujuan itu, lambat laun Anda akan sampai ke sana enggak? Iya. Rekan-rekan sekalian. Oke? Yang kedua,